Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa amadana. Al-babul awwalu fil qawaidil khamsi al-bahiyati allati turja'u ilaiha jami'ul masailil fiqhiyah. Al-babul awal utawi bab kang kaping awal fil qawaidil khamsi iku tetep ing dalam mertelaken piro-piro qaidah al-khamsi kang lima al-bahiyati kang indah allati turja'u ilaiha kang den balikaken ilaiha maring qawaid jami'ul masailil fiqhiyati opo sakabeh piro-piro masalah bangsa fikih. Opo sakabeh piro-piro masalah bangsa fikih. Al-fiqhu mabniun ala qawaidi khamsin iyal umuru bil maqasidi wa tajlibul masyaqqatu taysira salisuha fakun biha khabira. Al-fiqhu utawi fikih. Al-fiqhu utawi fikih mabniun iku kang den jenengaken. Mabniun iku kang den jenengaken den bangun ala qawaidi ing atase piro-piro qaidah. Ala qawaidi ing atase piro-piro qaidah khamsi kang lima. Iyal umuru bil maqasid. Ya qawaid iku al umur bil maqasidi iku al umur bil maqasidi utawi piro-piro perkara bil maqasidi iku tetep kalawan piro-piro persejaan iku tetep kalawan piro-piro persejaan. Wa ba'da hal yakinu la yuzalu bisa kibastami lima yuqol. Wa ba'da halan iku tetep ing dalam sawise al umur bil maqasid. Wa ba'da halan iku tetep ing dalam sawise al umur bil maqasid al yakin utawi qaidah al yakin la yujalu bisa. Al yakin utawi yakin iku la yuzalu ora bisa den ilangaken ia yakin bisyaki kalawan mamang. Bisyaki kalawan mamang. Pastami lima yukol maka nyuprih ngarungu sirat. Pastami maka nyuprih ngarungu sirat lima kadwe perkara yukol kang den ucapaken iya mah. Wa tajlibul masaqatu taysira. Wa tajlibu la utawi qaedah tajlibu at-taysir al-masyaqqatu at-taysir lan utawi qaedah
tajlibul masyaqqatu taysira narik al masyaqqatu opo kasulitan kaangelan tajlibu narik al masyaqqatu opo kaangelan atau kasulitan at-taysira ing kagampangan salisuha apapun biha khabira salisuha iku kaping telu nekowa iku papun maka ono sira biha kalawan salisa khabira iku wong kang waspada atau wong kang weruh. Khabira iku wong kang weruh atau kang waspada. Rabi'uha bima yuqalu adoror yuzalu qawlan laisa fihi goror. Rabi'uha utawi kaping papat. Rabi'uha utawi kaping papate qawaid. Bima ikut bima ing dalam perkara. Bima ing dalam perkara yukol kang den ucapaken iya ma. Ad-doror iku utawi kamadaratan yuzalu iku den ilangaken iya doror. Yuzalu iku den ilangaken iya doror. Kaulan kalawan ucapan laisa fihi goror laisa kang ora ono fihi iku tetep ing dalem kaul goror utawi atau opo kabujuk goror opo kabujuk. Omisuhal adatul muhakama fahadihil khamsu jami'an tamah. Khomisuha utawi kaping 5 qawaid. Khomisuha utawi kaping 5 ne qawaid al-adat iku al-adatu utawi adat. Kul ngucap sirah muhakamah iku kang den gawe tetegenan. Kul ngucap sirah muhakamah iku kang den gawe tetegenan. Fahadihil khamsu jami'an muhkamah. Fahadihil khamsu maka utawi iki qaidah kang 5. Maka utawi iki qaidah kang 5 jami'an halesa kabeh muhkamah iku kang den kukuhaken. Bal ba'duhum bal balikan qala ngadau ya Imam Subki. Qad yurja terkadang den balikaken ya fikih. Qad yurja terkadang den balikaken ya fikih kulluhu sakabeh fikih ila awali juz'in hadihi wa qubila. Ila awali juz'in maring awal juz roro hadihi iki qaidah maring awal juz roro hadihi iki qaidah. Wa qubila lan den tarima ya kaul qad yurja'u atau den tarima ya awal juz'in Ida arab tal khamsa bitajmili fahaka
kadikroha ala tafsili. Ida arota tatkala weruh sira al khamsa ing qaedah kang 5. Ida arota tatkala weruh sira al khamsa ing qaedah kang 5 bitajmili kalawan jumlahan. Fahaka maka ngalap sira. Fahaka maka ngalap sira dikroha ing nutur atawa nyebute khamsi. Ing mutur atau nyebute khamsi ala tafsili ing atase rinci. Ing atase tafsil ing atase rinci. Al qaidatul ula al umur bil maqasidi. Al babul awalu fil qawaidil khamsi al bahiyati allati turja'u ilaiha jami'u masailul fiqhiyah. Al babul awal, bab yang pertama dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah Faraidul Bahiyah menjelaskan qawaidil khamsi. Qawaid jamak daripada qaidah. Qaidatun dijamakan jadi qawaid. Nah, apa itu qaidah? Qaidah ada qaidah indal lughah menurut bahasa. Ada qaidah menurut istilah. Kalau qaidah menurut bahasa, etimologi di mana al-asas. Apa al-asas? Dasar atau pondasi. Maka kalau dikatakan qaidatul fiqhiyah berarti dasar-dasar fikih, pondasi fikih, asal fikih. Qawaid namanya atau qaidah mufradnya. Lain menurut istilah. Kalau qaidah menurut istilah banyak definisinya. Di antaranya definisi qaidah atau qawaid. Qadiyatun kulliyatun muntabikun ala juz'iyatihi. Qadiyatun kulliyatun, ketetapan-ketetapan yang sifatnya universal, yang sifatnya kuliah, universal. Muntabikun ala juz'iyatiha, yang sesuai, yang akur, yang cocok terhadap juz-juznya, bagian-bagiannya itu qaidah. Satu definisi daripada qawaid atau daripada qaidah. Ada lagi definisi menurut Imam Subki. Kata Imam Tajus Subki yang namanya qaidah itu al-amrul kulli allati yantabiqu alaihi juz'iyati kasiratin. Al-amrul kulli, perkara yang bangsa kuliyun, sama, yang bangsa universal. Allati yantabiqu alaihi, yang sesuai terhadap perkara tersebut, juz'iyatun kasiratun, juz bagian-bagian yang banyak. Tubhamu ahkamuha, yang bisa dipaham, minha, yang bisa dipaham si juz'iyah tersebut, minha daripada qaidah.
Jadi aturan-aturan atau perundangan yang sifatnya menyeluruh gitu, yang sesuai dengan bagian-bagiannya, yang akur dengan bagian-bagian. Itu kaidah. Seperti yang pernah saya berikan contohnya. Kaidah itu. Mana? Kullu muskirin haramun dulu. Kullu muskirin haramun. Tiap-tiap yang memabukkan itu haram. Itu kaidah. Sesuaikan dengan definisi kaidah. Qadiyatun kulliyatun muntabikun ala juz'iyati. Ketetapan-ketetapan atau qadiyah-qadiyah yang sifatnya universal, yang sesuai dengan juz'iyah-juz'iyahnya, dengan bagian-bagiannya. Tiap-tiap yang memabukkan itu haram. Banyak kan juz'iyah yang memabukkan. Bisa dari minuman, bisa dari makanan. Pokoknya tiap yang memabukkan itu namanya, itu hukumnya haram. Apapun ya, apapun. Itu qadiyah, apa idah namanya. Fikhiyah, di sini jelaskan qawaid fikhiyah, bangsa fikih. Berarti dasar-dasar fikih. Pondasi-pondasi fikih. Disebut qawaidul fikhiyah itu begitu. Sehingga bisa dipahami dari definisi kaidah tadi. Qadiyatun kulliyatun. Mana bisa dipahami bahwa seluruh permasalahan-permasalahan ilmu fikih yang secara tafsir itu muaranya atau diikat oleh kaidah tadi, oleh kaidah-kaidah usul fikih. Maka ilmu qawaid ini, ilmu kaidah ini tidak ubahnya seperti ilmu nahwu dengan masalah kalimat-kalimat yang tersusun. Contoh, ada seseorang melakukan yang menurut secara umum tidak diperbolehkan. Contohnya umpamanya ada orang makan bangke. Maka kita bertanya umpamanya, kenapa tindakan itu alias makan bangke diperbolehkan, yang padahal hukumnya haram? Hurrimat alaikumul maitat. Kenapa diperbolehkan? Itu orang makan bangke. Dijawab oleh orang-orang yang paham ilmu fikih tentunya, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan membawa kemudahan. Kesulitan membawa kemudahan. Artinya seseorang diperbolehkan makan bangke manakala dia menemukan kesulitan. Tidak ada lagi yang dimakan untuk menolong nyawanya. Maka dari kesulitan itulah timbul kebolehan. Keluar kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Begitu. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan menjadikan kemudahan. Dari mana itu kaidah? Al-masyaqqah tajlibut taisir dasarnya. Al-Qur'an mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum min haraj. Wa ma ja'ala 'alaikum min haraj. Atau ad-dinu yusrun, agama mudah. Beres. Kalau orang paham kaidah. Al-Bahiyah, qawaidil khamsi, kaidah yang 5 nanti yang dijelaskan satu persatunya. Semuanya yang 5 itu al-bahiyah, indah-indah, bagus-bagus. Allati turja'u ilaiha jami'ul masalih. Akan dikembalikan atau jadi rujukan
seluruh masalah-masalah fikih terhadap kaidah tersebut. Jadi permasalahan fikih tidak akan lepas dari 5 kaidah ini. Dan 5 kaidah ini. Mana tuh? Al-fiqhu mabniun ala qawaidin khamsin hiyal umuru bil maqasid. Al-fiqhu, kalimat fikih merupakan kalimat masdar yang menurut bahasa fikih itu at-tafahum, pemahaman yang mendalam tentang agama. Tentunya pemahaman yang mendalam itu menurut bahasa. Dari mana dasarnya bahwa fikih menurut bahasa diartikan at-tafahum, pemahaman yang mendalam? Allah mengatakan dalam Al-Quran, falaula nafaru min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Pesanannya wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihi. Falaula nafaru min kulli firqatin. Kenapa tidak? Kenapa tidak berangkat? Kenapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan? Ta'ifatun, satu kelompok, liyatafaqahu, untuk memperdalam fiddini, masalah pengetahuan agama. Jadi liyatafaqahu, memperdalam pemahaman agama. Berarti yang namanya memperdalam pemahaman agama, ilmu agama tidak hanya fikih, mencakup kepada tauhidnya, mencakup kepada tasawufnya, mencakup kepada segala aspek-aspek daripada ilmu fikih, ilmu agama. Tetapi ada yang membelokkan hanya sebatas fikih saja, sehingga sebutan fikih hanya itu saja. Padahal pengertian dia tafaqahu fiddin di situ mencapai kepada seluruh ilmu agama, tidak hanya sekali lagi fikih saja, mencakup kepada tauhidnya, tasawufnya, dan lain-lainnya. Diperkuat dengan hadis, man yuridillah bihi khairan yufaqih. Tuh, man yuridillah bihi khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, yufaqih, maka Allah memberikan pemahaman ini dalam agama. Fikih secara bahasa at-tafahum, pemahaman yang mendalam tentang agama. Lain halnya fikih menurut istilah. Nah, kalau fikih menurut istilah ilmu, suatu ilmu, yurafu biha ahkamus syariah, yurafu biha ahkamus syariah, al-amaliyah, al-muktasabah min adilatiha at-tafsiriyah. Yang namanya fikih suatu ilmu yang bisa diketahui dengannya tentang hukum-hukum syara yang bangsa amaliyah, yang dihasilkan daripada dalil-dalil tafsir, dalil-dalil terperinci. Itulah contoh umpamanya ahkamus syariat, hukum sholat. Hukum sholat itu wajib. Dari mana hukum sholat itu hukumnya wajib? Dari aqimus sholat. Kenapa dari aqimus sholat bisa menghasilkan ketetapan hukum sholat wajib? Karena aqimu fi'il amr. Aqim, aqima, aqimu. Tegakkanlah, dirikanlah. Kenapa dari aqimu membuahkan, menghasilkan wajib sholat? Karena aqimu fi'il amr.
Wal amru lil wujub, amr menunjukkan wajib, maka natijahnya kesimpulannya sholat hukumnya wajib. Itu dalil tafsir, dalil secara rinci. Sholat hukumnya wajib. Dari mana sholat hukumnya wajib? Dari aqimus sholat. Kok dari aqimus sholat membuatkan ketetapan hukum? Karena aqimu bil amr. Wal amru lil wujub, amr menunjukkan terhadap perintah yang wajib, maka tuh aqimus sholat ayat amrun tuh lil wujubis sholat, perintah wajib melaksanakan sholat. Itulah pengertian at-tafsiliyah daripada definisi ilmu fikih. Jadi segala permasalahan ilmu fikih mabniun ala qaul, dibangun atas kaidah khamsin yang 5. Mana yang 5? Al-umur bil maqasid. Nah, itu kaidah pertama, al-umur bil maqasid. Segala perkara bagaimana tujuannya, motivasinya. Tuh. Bagaimana tujuannya, bagaimana motivasinya. Nah, ini ulama menciptakan kaidah al-umur bil maqasid tidak sembarangan, berdasarkan hadis baginda Rasul tuh, yaitu dari innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Dari situ. Nah, itu para mujtahid seperti itu menggali hukum. Maka Quran dan hadis mah bukan hukum tapi sumber hukum, itu sumbernya hukum. Yang biasa menggali sumber orang ahli, orang yang tahu. Namun orang menggali sumur campur keluar cai nyawa di tempat nage jeung teu bisa ngagalina deh. Seperti itulah para ulama mujtahid. Satu itu al-umur bil maqasid, segala perkara bagaimana tujuannya. Wa ba'daha al-yakin la yujal bisa. Nomor kedua dari 5 kaidah adalah al-yakin la yujalu bisa. Keyakinan tidak bisa atau tidak dapat dihilangkan bisa dengan keraguan. Wah, al-yakin la yujalu bisa. Ini pun sama, ada dasarnya. Dari mana? Dari hadis. Inna syaitan la ya'ti ahadakum bi sholatihi. Bahwa setan datang kepada salah satu kamu sekalian bi sholatihi, di dalam sholatnya. Dalam kurang sholat datang setan. Fayaqulu lahu, ngomong itu setan, ahdasta, kamu hadas. Kamu hadas, kamu hitut, kamu anu, terus gitu ngomen hati urang eta setan. Nah, wala yansorifu hatta yasma'a sautan aw yajidarihan. Maka jangan bubar, alias jangan batalkan sholat. Jangan hatta yasma, sehingga kamu yakin tuh mendengar suara atau merasakan adanya oksigen yang keluar. Tuh. Masuk ngomean mereka setan ke orang sehingga orang jadi was-was. Tak gitu. Maka al yakin la yujalu bisa. Yakin tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Wa tajlibul masyaqqatu taysira salisuha papun biha khabira. Wa tajlibul masyaqqatu,
Dan kaidah tajlibul masakoh, masakoh kesulitan, kemadaratan bisa. Jadi kemadaratan menjadikan kemudahan, membuahkan kemudahan. Salisuha itu merupakan kaidah nomor ketiga. Kayak tadi, seseorang melakukan hal yang tidak diperbolehkan, dilakukan, maka timbul pertanyaan, kenapa itu diperbolehkan? Kenapa itu diperbolehkan? Karena al-masyaqqah tajlibut taysir, darurat menjadikan kemudahan. Yang tadinya tidak boleh, yang tadinya tidak bisa, diperbolehkan. Nah, sama kaidah nomor ketiga al-masyaqqah tajlibut taysir berdasarkan hadis Al-Quran, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Tidaklah Allah menjadikan kepada Anda di dalam urusan agama min haraj. Atau hadis buistu bil hanifati samhati, aku diutus bil hanifati dengan agama yang condong dan murah. Ya, nanti ada kaidah lain, ad-din yusrun, agama mudah. Fakun biha khabira, jadilah Anda wahai para santri orang yang khabir, orang yang alim, orang yang ngerti. Tiga, Rabi'uha bima yuqalu adoror yujalu qawlan laisa fihi goror. Rabi'uha nomor keempat dari kaidah yang 5, bima yuqal, kaidah yang diucapkan adoror yujal, kemadaratan harus dihilangkan. Adoror yujal, bentuknya apa saja, kemadaratan harus dihilangkan, dijauhkan. Kaidah ini berdasarkan hadis la dororo wala diroro, tidak boleh membuat madarat kepada diri sendiri, wala diroro kepada orang lain. Untuk diri sendiri nggak boleh, apalagi untuk orang lain. La dororo wala diroro, nggak boleh membuat kemadaratan. Qomisuha al-adat muhakkamat fahadihil khomsu jami'an muhakkamat. Qomisuha nomor kelima dari 5 kaidah al-adat muhakkamat. Adat bisa dijadikan hukum. Adat bisa dijadikan hukum. Nah, sehingga kaidah ini sangat penting di dalam ilmu fikih. Seperti adanya haid kan, haid perempuan. Ada perempuan yang biasa haid sehari semalam. Ada perempuan yang haid 6 hari atau 7 hari. Ada yang 15 hari. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan sehingga jadi hukum kebiasaan tersebut. Al-adat muhakkamah. Atau dalam masalah apa saja. Apakah ini dianggap darah sedikit atau banyak, kan? Dikembalikan kepada adat. Kalau adat itu hanya sedikit, maka dihukumi sedikit. Kalau adat menetapkan itu banyak, dijadikan hukum banyak. Al-adat muhakkamah. Maka ada kebalikannya. Tarkul adat adawah, kan gitu. Tarkul adat adawah, meninggalkan adat membuahkan permusuhan. Meninggalkan kebiasaan jadi adawah, jadi permusuhan. Balikan ayat al-adat muhakkamah, kemudian watarkul adat adawah, meninggalkan kebiasaan itu bisa jadi pertikaian, percekcokan.
permusuhan, permasalahan. Maka adat atau kebiasaan yang sudah dirintis, yang sudah dilaksanakan, yang sudah biasa dilakukan, sudah ditinggalkan. Mantap, pehewan batu. Arkul adat adalah. Fahadil khamsu jami'an mukamah. 5 kaidah ini semuanya mukamah, telah ditetapkan. Artinya bisa dijadikan landasan hukum agama. Bal ba'duhum qad raja'al fiqhu ila qaidatin wahidatin mukammilah. Beres menjelaskan qawaidul fiqhiyah yang secara global tadi. Ingat jumlahnya ada 5. 1 al-umur bil maqasid, 2 al-yakin la yujal bisa, al-masaqah tajibut taysir, ad-doror yujal, al-adat hakamatun. Bal ba'duhum qad raja'al fiqha ila qaidatin. Bal tetapi sebagian ulama, khususnya ulama di kalangan Imam Syafi'i, mengembalikan permasalahan fikih ila qaidatin wahidatin, terhadap satu kaidah, tidak kepada salah satu yang 5 tadi, hanya kepada satu kaidah. Coba hebat ulama. Mana? Wahiyat itibarul jalbi lil masolih wadarul mafasidil obat. Dikembalikan kepada satu kaidah, jalbul masoleh darul mafasid. Kaidah jalbul masoleh itu menarik kemaslahatan, darul lil mafasid mengantisipasi keruksakan. Jadi dikembalikannya kepada ini, sehingga bahasa orang lamun maslahat benar. Sebaliknya, apabila membawa mafsadat, maka itu tidak boleh. Segala permasalahan itu dilihat kepada kemaslahatan dan kemafsadatan. Maslahat monggo silakan, mafsadat ulah alias jangan. Seluruh permasalahan dikembalikan kepada ini. Bal qala yurja'u kulluhu ila awali juz'in juz'ai hadhihi wa qubila. Bahkan menurut sebagian ulama, qad yurja'u, ada kalanya dikembalikan seluruh fikih ila awali juz'in, terhadap awal 2 juz. Mana? Lijaldil masoleh, menarik kemaslahatan. Jadi permasalahan fikih dikembalikan kepada jalbul masoleh saja, tidak darul atau darul mafasidnya. Apapun itu kasusnya, apapun permasalahannya, dikembalikan kepada juz pertama, jalbul masoleh. Nah, ya, berarti merenang kira-kira nyen undang-undang Islam di Indonesia khilafah atai teu mabawa kamaslahatan mah keedah teu naon. Sebab yakin Kristen berontak, Hindu berontak, Buddha berontak. Moal maslahat mah nu aya acak-acakan maka ditolak. Ulah cari kemaslahatan. Jalbul masoleh beres kuy. Penting ngaji kaidah fikih eta. Penting. Idza araqtal khamsa bit tajmili fa haka dzikroha ala tafsir. Di mana Anda sudah tahu kaidah yang 5 tadi ditajmili dengan secara jumlah, ya secara global. 1 al-umur bimaqasidiha,
Nomor kedua al-yakin la yujam. Nomor ketiga al-masakoh tajibut taisi. Nomor keempat ad-doror yujam. Nomor kelima al-adat muhakama. Secara jumlah itu kan belum dijelaskan secara rincinya tuh.